Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 12 IPA 7 yang terdiri dari Ahmad Malik Firdaus, absen 2, Alfia Nur Halfijah, absen 3, Alifia Detra Febrianti, absen 4, Dea Permatasari, absen 12, Eka Wulandari, absen 13, dan Muhammad Jidan Ramadan, absen 24. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep peluang dua kejadian yang saling bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kejadian saling bebas? Dua kejadian dikatakan saling bebas adalah ketika peluang kejadian pertama tidak berpengaruh pada kejadian kedua. Nah, contohnya apa? Contohnya, ketika kita melempar koin 2 kali, hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil dari lempar kedua. Nah, berbeda hal jika kita mengambil 2 kartu dalam satu set kartu permainan yang terdiri dari 52 kartu. Dan yang ditanyakan jika kejadian mendapatkan kartu raja, kartu king pada kartu pertama dan kejadian mendapatkan kartu hitam pada kartu kedua. Nah, hal ini tidak saling bebas karena peluang kartu king itu berpengaruh jika sudah diambil pertama akan berpengaruh pada proses pengambilan kartu kedua. Nah, untuk dua kejadian saling bebas, A dan B adalah peluang untuk keduanya terjadi. Nah, disimbolkan adalah P, peluang A irisan B adalah hasil perkalian antara peluang dari masing-masing kejadian. N adalah simbol matematika untuk kata dan atau irisan. Nah, rumus peluang dua kejadian saling bebas ialah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nomor 1. Dua dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua adalah 4 adalah. Nah, soal ini kan mata dadunya ada 2, jadi nggak saling berpengaruh lah. Karena masing-masing pakai dadunya masing-masing kan. Nah, kita lihat nih. Misalnya peluang kejadian muncul mata dadu 2 adalah A dan peluang kejadian muncul mata dadu 4 adalah B. Kita tulis diketahuinya NA ialah 1 karena mata dadu 2 hanya ada 1. Dan NB juga 1 karena mata dadu 4 hanya ada 1 dalam satu dadu kan. Nah, terus NS adalah peluang yang mungkin dalam kejadian itu ada 6 karena mata dadu itu berjumlah 6 sehingga peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A itu NA per NS yaitu 1/6 dikali NB per NS juga sama juga 1/6. Jadi peluang A irisan B adalah 1/36. Jawabannya A. Nah, nomor 2. Dua dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan ganjil adalah Hasan. Misalkan peluang kejadian muncul mata dadu bilangan prima adalah A dan peluang kejadian muncul mata dadu ganjil adalah B. Diketahui NA sama dengan 3 karena mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, 5. NB sama dengan 3 karena mata dadu bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5. NS sama dengan 6 karena mata dadu ada 6. Sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Yang udah kita ketahui bahwa rumus peluang A itu adalah NA per NS, sedangkan rumus peluang B itu adalah NB per NS. Terus kita masukkan yang udah diketahui di soal ke rumus, yaitu jadi 3/6 dikali 3/6 sama dengan 9/36. Masing-masing kita bagi dengan 9, jadi peluang A irisan B sama dengan 1/4. Jadi jawabannya C. Nomor 3. Sebuah mata uang setimbang dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul gambar dan pelemparan kedua muncul angka adalah pembahasan. Misalkan peluang hasil pelemparan pertama muncul gambar adalah A dan peluang hasil pelemparan kedua muncul angka adalah B. Diketahui NA itu sama dengan 1 karena mata uang sisi gambar hanya ada 1. NB sama dengan 1 karena mata uang sisi angka hanya ada 1.
NS sama dengan 2 karena mata uang dengan sisi gambar dan angka. Sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Yang udah ketahui di rumus tadi bahwa peluang A itu adalah NA per NS, sedangkan peluang B itu adalah NB per NS. Terus kita masukkan yang udah diketahui di soal tadi, jadi 1/2 dikali 1/2. Jadi peluang A irisan B itu sama dengan 1/4. Jadi jawabannya C. Nomor 4, dari seperangkat kartu remi diambil 2 kartu satu demi satu tanpa pengembalian. Peluang yang terambil keduanya as adalah, kita langsung ke pembahasan. Misalkan peluang pengambilan satu kartu as adalah A dan peluang pengambilan satu kartu as setelah pengambilan pertama atau tanpa pengembalian adalah B. Total pengambilan adalah 2 kartu secara berturut-turut. Diketahui NA-nya itu sama dengan 4 karena jumlah kartu as ada 4. NB sama dengan 3 karena jumlah kartu as setelah pengambilan pertama yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. NSA sama dengan 52 karena jumlah kartu remi. NSB sama dengan 51 karena jumlah kartu remi setelah diambil satu kartu. Sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B, yang udah diketahui di rumus sebelumnya bahwa peluang A itu adalah NA per NSA, sedangkan peluang B itu adalah NB per NSB. Oke, selanjutnya peluang A irisan B sama dengan 4/52 dikali 3/51. Maka hasil akhirnya adalah 12/2652. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 5. Dalam kotak 1 terdapat 4 balon merah dan 3 balon putih. Sedangkan pada kotak 2 terdapat 7 balon merah dan 2 balon hitam. Dari masing-masing kotak diambil 1 balon secara acak. Peluang terambilnya balon merah dari kotak 1 dan balon hitam dari kotak 2 adalah, langsung kita jawab. Misalkan peluang pengambilan bola merah dari kotak 1 adalah A dan peluang pengambilan balon hitam dari kotak 2 adalah B, maka kita ketahui dari soal NA sama dengan 4 karena jumlah balon merah pada kotak 1 ada 4. NB sama dengan 2 karena jumlah balon hitam di kotak 2 ada 2. Lalu NSA sama dengan 7 karena pada kotak 1 ada 4 balon merah dan 3 balon putih, jadi totalnya 7. Dan NSB sama dengan 9 karena jumlah balon di kotak 2 ada 7 balon merah dan 2 balon hitam, jadi totalnya ada 9. Sehingga kita masukin rumus, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Rumus peluang A sama dengan NA per NSA dan peluang B NB per NSB. Lalu kita masukin yang udah tadi diketahui, berarti 4/7 dikali 2/9. Hasilnya 8/63. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada uang logam adalah, langsung kita jawab. Misalkan peluang muncul mata dadu 5 adalah A dan peluang muncul angka pada uang logam adalah B, maka kita ketahui dari soal NA sama dengan 1 karena mata dadu 5 hanya ada 1. Selanjutnya, NB sama dengan 1 karena uang logam sisi angka hanya ada 1. Lalu NSA sama dengan 6 karena jumlah mata dadu ada 6. Dan NSB sama dengan 2 karena sisi uang logam ada 2, yaitu angka dan gambar. Sehingga, kita masukin rumusnya, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A rumusnya NA per NSA dan peluang B NB per NSB. Lalu kita masukin angka yang udah diketahui, maka peluang A irisan B sama dengan 1/6 dikali 1/2 dan hasil akhirnya 1/12. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 2. Dalam sebuah keranjang P yang berisi 10 buah jeruk, 2 buah jeruk diantaranya busuk. Sedangkan dalam keranjang Q yang berisi 15 buah salak, 3 diantaranya busuk. Ibu menghendaki 5 buah jeruk dan 5 buah salak yang baik. Peluangnya adalah, penyelesaiannya ialah
Misalkan peluang terpilih 5 jeruk bagus dari keranjang A adalah A, dan peluang terpilih 5 salak bagus dari keranjang B adalah B. 10 buah jeruk di keranjang A, 2 buah busuk artinya 8 yang bagus. 15 buah salak di keranjang B, 3 buah busuk artinya 12 yang bagus. Diketahui NA-nya sama dengan 8C5 atau 8 jeruk bagus kombinasi 5 jeruk. NB-nya 12C5 atau 12 salak bagus kombinasi 5 salak. NSA-nya sama dengan 10C5 atau total 10 jeruk kombinasi 5 jeruk bagus. NSB-nya 15C5 total 15 salak kombinasi 5 salak bagus. Sehingga PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan NA per NSA dikali NB per NSB sama dengan 8C5 per 10C5 dikali 12C5 per 15C5. Untuk 8C5 ialah 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Untuk 10C5, 10 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial. Untuk 12C5, 12 faktorial per 7 faktorial dikali 5 faktorial. Untuk 15C5, 15 faktorial dikali 15 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 5 faktorial. Sehingga 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali 5 faktorial dikali 5 faktorial per 10 faktorial dikali 12 faktorial per 7 faktorial dikali 5 faktorial dikali 10 faktorial dikali 5 faktorial per 15 faktorial, sehingga hasilnya 12 faktorial dikali 8 faktorial dikali 5 faktorial per 15 faktorial dikali 7 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 12 faktorial dikali 8 dikali 7 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial dikali 7 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi PA irisan B sama dengan 16 per 273. Jadi jawabannya yang A. Contoh soal yang ketiga ialah dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 pena. Jika kita disuruh mengambil 2 alat tulis satu persatu tanpa pengembalian dengan mata tertutup, peluang terambil kedua-duanya pensil adalah. Pembahasannya, misalkan peluang pengambilan pensil pertama adalah A dan peluang pengambilan 1 pensil setelah pengambilan pertama atau tanpa pengembalian adalah B. Total pengembalian adalah 2 pensil secara berturut-turut. Diketahui NA-nya sama dengan 7 atau jumlah pensilnya ada 7. NB-nya 6 atau jumlah pensil setelah pengambilan pertama yaitu 7 min 1 sama dengan 6. NSA itu 15 atau jumlah alat tulis seluruhnya, dan NSB itu 14 jumlah alat tulis setelah pengambilan pertama atau 15 dikurang 1 sama dengan 14. Sehingga PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan NA per NSA dikali NB per NSB. Jadi sama dengan 7 per 15 dikali 6 per 14 sama dengan 42 per 210. Jadi PA irisan B sama dengan 1 per 5. Jadi jawabannya yang B.